Jadi orang yang kada stres supaya mangganang nikmat Allah Ta'ala dimuntung tuh. Kemudian di hati mengiktikadkan apa aja nikmat yang datang kepada kita itu semua dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa aja yang bersama kamu daripada nikmat itu semuanya dari Allah. Kemudian dimuntung tadi alhamdulillah, di hati memadahkan itu dari Allah. Kemudian bil jawarih, dengan awak, fasilitas waktu, kesehatan, kelonggaran waktu kita, harta, pokoknya apa aja itu kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah, itu bersyukur secara luas. Termasuk hadirnya kita di majelis kawa sembahyang berjamaah, itu tanda kita syukur kepada Allah, yaitu memelihara nikmat yang paling ganal diberi Allah, nikmat iman dan Islam. Kemana memeliharanya? Dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kawa kayak itu bersyukur kepada Allah. Dengan mudah-mudahan sampai ke mati termasuk orang yang pintar bersyukur. Kemudian kita bersyukur juga dijadikan umat Nabi Muhammad, dijadikan Allah Ta'ala jadi umat Nabi Muhammad. Saking besarnya keutamaan fadilah menjadi umat Nabi Muhammad, sampai Nabi Musa rela melepaskan kenabiannya untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Berarti sidin tahu hakikat menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kita kan kada tahu benar umat Nabi Musa aja hendak jadi umat Nabi Muhammad, kita dijadikan umat Nabi Muhammad, bersyukur pulang kita jadi umat Nabi Muhammad. Nang kayak apa bersyukurnya? Di antaranya dengan kencang salawat kepada Nabi kita, tanda syukur kepada Allah kita dijadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Lalu kita berterima kasih kepada Allah, ada sosok dijadikan, dan Nabi kita itu mencintai kita pulang, memperjuangkan kita pulang, membela kita. Jangan sampai umatku, ya Allah ulun minta jangan ada satupun umat ulun masuk ke dalam neraka. Seikung aja tuh masuk ke dalam neraka, sedih ulun. Makanya Nabi ketika diletakkan, Nabi Ibrahim di sisi arash, Nabi Muhammad di sisi kiri, Nabi Ibrahim di sisi kanan. Sahabat bertakun, kenapa Nabi Ibrahim di kanan ya Rasulullah, pian di kiri? Itu pemaknaan. Ujar Nabi, itu Nabi Ibrahim sidin di sebelah kanan karena yang lewat sebelah kanan tuh orang masuk surga, yang di sebelah kiri orang yang masuk neraka. Aku sudah dengan Allah Ta'ala nangka ini, setiap umatku yang hendak masuk neraka aku jemput, kada mau aku satu pun masuk neraka. Siapa? Nabi kita. Bersyukur kada kita kepada Nabi. Bagaimana supaya kita parak dengan Nabi kita? Lalu kita membaca salawat. Apakah perlu Nabi dengan salawat kita? Kada perlu Nabi dengan salawat kita. Tapi Nabi menyuruh Allah Ta'ala jadi rekomendasi, ijazah langsung dari Allah Ta'ala untuk membaca salawat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu, ayo ikam membaca salawat barataan alaihi wasallimu taslima. Baca salam juga awan Nabi. Aku aja dengan malaikat membaca salawat dengan yang ini. Ikam baca salawat juga. Kenapa kita disuruh membaca salawat? Supaya nur itu semakin terang di batin kita. Kita kawalah membalas. Apakah Nabi perlu salawat kita? Ada. Cukup Allah Ta'ala memberi salawat sekali aja kepada Nabi, sudah kalah kumpul manusia, jin, semuaan bersalawat kepada Nabi. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir dunia dikumpulkan sekali aja salawat Allah Ta'ala, kada kau mengalahkan. Kenapa? Salawat yang kita pakai itu salawatnya ampun Allah Ta'ala juga, dengan kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala kita kawa kayak itu. Lalu kenapa kita berselawat? Nah kayak ini kisahnya, kita kadang kau membalas kebaikan Nabi itu. Sidin membela kita, ya Allah. Nah pian kami serahkan lawan pian untuk memberikan balasan kepada Nabi, balasan yang kayak Pak pian mengangkat
terserah pian untuk kebaikan Nabi kita. Maka ibarat kata hadirin yang berbahagia aja. Alhamdulillah acara kami berjalan dengan lancar. Kami kada bisa membalas apa-apa, hanya Allah Ta'ala lah yang membalas atas kebaikan pian berata. Nah itu hanya kita di dunia, apalagi kebaikan Nabi mulai dunia sampai akhirat kita dibalas, dianusin nang. Kenapa? Supaya kita lebih dekat kepada Nabi, lalu kita disuruh membaca salawat kepada Nabi. Bahkan wajib kita membaca salawat kepada Nabi. Kapan wajibnya itu? Waktu salawat yang dibaca dalam sembahyang, kan termasuk rukun sembahyang kalau membaca salawat kepada Nabi. Nah itulah, oleh karenanya mari kita mudah-mudahan berkat salawat ini kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW, semakin cinta kepada Nabi. Mari kita baca salawat kamilah 3 kali kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawa iju wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kemudian kita berniat, sengaja aku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Kita duduk 1 mat, berniat aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala di masjid lang batu sanapas bulikai tapi lewat di mobil, cuma antik Jopang anak ke pasar singgahai udu ada dudukai di masjid tumat bapu jadi aku anak niat iktikaf duduk sengaja aku iktikaf karena Allah Ta'ala bulik dapat pahala iktikaf. Jar bini begitu masuk ke mobil pina mawali muha ya sembang berjamaah kada mau iktikafnya aja. Astagfirullah tuh gaya aja bang lah bininya mah antik jiwa bini. Zikru ba'dal awqat, zikru Rajab. Ya, membicarakan masalah bulan Rajab. Ini Rajab Senin, malam Selasa, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Berarti 6 malam sudah ini masuk Rajab lah, bulan penuh barokah. Kalau pengadurung bepadah membeda-bedakan hari kada, semuaan hari itu ciptaan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jom andaki tempat-tempat yang istimewa itu kada nyembah Tuhan di hari pang. Dan Nabi menyebutkan diantaranya ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana, dahulu Nabi yaqulu, beliau bersabda membaca iza ra'a hilala Sya'ban, apabila beliau melihat bulan pertama Sya'ban, malam pertama Sya'ban, beliau berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hilal Sya'ban,
malam pertama bulan Sya'ban beliau berdoa, Allahumma barik, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhana, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ini doa dengan niat, kenapa jari kamu baca doa ini? Nabi pang membaca doa. Jadi aku 4 jam membaca. Amun kada hafal nang apa? Ya Allah, berkahinah ulun sudah masuk di bulan Rajab kena Sya'ban berkahi juga, dan sampaikan ulun ke Ramadan saja. Dapat pahala mengikuti Nabi. Di sini tentu dengan menyebut Rajab dan Sya'ban ini ibarat di Rajab dan Sya'ban ini persiapan kita untuk memasuki bulan latihan membenteh jihad, membentehlah mengalahkan hawa nafsu kita, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu di Ramadan. Tentu ada latihannya mulai Rajab, Sya'ban. Kalau orang Bahari itu di Rajabnya puasa sebulanan, di Sya'ban puasa juga sebulanan sampai ke Ramadannya. Nah, ini Rajab. Ini ada di kitab Ghayatul Mawa'iz. Kemudian warada fil hadis, ada lagi satu hadis, fadlu Rajaba ala sairis syuhuri ka fadlil Qur'ani ala sairil kalam. Keutamaannya Rajab itu terhadap bulan-bulan yang lain, yang 11 bulan selain kecuali Ramadan lah, seperti keutamaan Quran atas segala perkataan, seluruh kalam. Jadi kalam kada kawa dikalahkan Quran. Keutamaan artinya begitu tingginya derajat bulan Rajab itu, keutamaan Rajab terhadap seluruh bulan-bulan seperti keutamaan Quran atas seluruh perkataan yang ada. Wa fadlu Sya'bana, sementara keistimewaan atau keutamaan bulan Sya'ban ala sairis syuhuri atas seluruh bulan-bulan ka fadli ala sairil anbiya, seperti keutamaanku atas seluruh para nabi-nabi. Nabi itu kayak apa hebatnya pangkatnya di sisi Allah, tapi tetap aja nabi yang lebih utama daripada mereka semua. Bahkan para nabi, para rasul itu nabinya para rasul, para anbiya. Siapa nabi mereka? Nabi kita, Nabiul Anbiya, nabi para nabi, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbandingannya Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan lain sama seperti keutamaanku atas seluruh para nabi. Wa fadlu Ramadhana, dan keutamaan bulan Ramadan ala sairis syuhuri atas sekalian bulan itu ka fadlillahi ala khalqihi ajmain, seperti keutamaan Allah atas sekalian makhluknya, itu Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban dan Ramadan adalah bulan yang memang diistimewakan dalam Islam. Ini kalam Al-Habib Alwi bin Syihab. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Rajabu syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Kenapa disebut bulan Allah? Di situ kita disuruh beristighfar, disuruh kita minta ampun. Artinya bujur juga, karena anak memasuki Sya'ban, anak memasuki bulan Ramadan, kita minta ampun kepada Allah. Itu bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri, Sya'ban itu adalah bulanku.
Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat tentang salawat kepada nabi. Ini turunnya di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu bulan salawat kepada nabi. Rajab bulan istighfar. Rajab syahrullah istighfar. Sya'banu syahri salawat. Lengkap sudah. Wa ramadhanu syahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku. Jadi istighfar, membaca salawat hanya ikam benyaman-nyaman di bulan Ramadan. Kenapa jar tim kita kalah? Karena sehari lagi hendak bertanding hanya latihan. Kenapa tim musuh menang? Pertama, musuh memang hebat. Yang kedua, mereka sudah setahunan latihan, hari-hari latihan. Kayak pakawa menang, tak pelecok benar, main bola. Jadi Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku ujar Nabi, Ramadan bulan umatku. Itu hadis riwayat Dailami, hadis marfu'. Kemudian qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, Rajabun syahruz zar'i. Rajab ini diibaratkan menanam itu adalah bulan menanam. Jadi Rajab kita menanam. Wa sya'banu syahrus saqiyyi. Sya'ban itu adalah bulan menyirami, memupuk, menyirami supaya syahrul hasad. Ramadan adalah bulan memanen bulan tadi. Jadi Rajabnya latihan, menanam, Sya'ban menyirami, Ramadan adalah bulan memanen, panen. Tuhfatul Ahbab, di dalam Tuhfatul Ahbab Rajabnya disiapakan. Man qama bi hurmati Rajabin waffaqahu Allahu lil qiyami bi hurmati Sya'bana. Barang siapa beribadah dengan kehormatan bulan Rajab, maka Allah Ta'ala beri kekuatan dia untuk melaksanakan ibadah dengan kehormatan bulan Sya'ban. Dan barang siapa waman qoma bi hormati Sya'bana, barang siapa beribadah dengan kehormatan bulan Sya'ban, waffaqallahu, niscaya Allah Ta'ala akan beri kekuatan kepada dia, beri petunjuk kepada dia, lil qiyami bi hormati Ramadan, untuk melaksanakan ibadah-ibadah dengan kehormatan bulan Ramadan. Wa man qama bi hormati Ramadana, barang siapa beribadah dengan kehormatan bulan Ramadan, hafizahullahu min Ramadana ila Ramadana, maka pasti Allah Ta'ala pelihara dia dari Ramadan yang ini ke Ramadan berikutnya. Jadi Rajab, ya Allah berkat Rajab ni ulun beribadah, memuliakan bulan Rajab, menghormati bulan Rajab. Minimal yang asalnya gawiannya, yang asalnya nih berjamaah seminggu 2 kali, dihantamnya di Rajab ini semingguan aku anak beribadah, pokoknya berjamaah di masjid. Akan ku penalti, hendak ku denda diriku yang koler berjamaah ini. Sekali aku kada berjamaah, ku denda 50.000, kada tanggung-tanggung. Berarti kalau sehari aku kada 4 berjamaah, 200.000 ku denda diriku ini selama bulan Rajab ini. Maka inya berhimat, sebab inya seorang kan bandenda 200.000, tak kumpul sekalinya, tak kumpul anu dendaan itu sampai 2 juta rancaknya, mendenda, didendanya anyar dibagi akannya atau diunjuk akannya di masjid, duitnya itu mendenda dirinya
bolehlah kayak itu. Boleh kita menyiksa nafsu kita ini supaya mau inya beribadah umpat beribadah berjamaah ke masjid kada gampangan. Lalu inya masuk ke Sya'ban lagi. Ya Allah, ulun denda dirulun. Kalau ulun kada berjamaah kan sudah beres nih, sudah terlatih di Rajab. Kalau ulun kada membaca salawat 300 kali, karena ulama memadahkan paling sedikit yang disebut banyak itu apakah itu membaca tahlil atau membaca salawat, disebut banyak itu yaitu 300. Makanya yang banyak itu 3. Itu bahkan 2 bisa bahasa Inggris menurut bahasa. Itu menurut bahasa, 3 banyak. Kalau bahasa Inggris bahasa Indonesia 2 dianggap sudah banyak. Bukan yang pengertian bahasa, dari pengertian banyak di dalam melakukan fadilah keutamaan. Nah, lalunya kurang daripada 300 ku penalti lagi diriku kalau dalam sehari semalam kurang daripada membaca salawat 300 kali, makanya baca salawatnya mana aja, salawatnya yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau banyak bacaan salawat itu dalam jumlah besar, maka ulama menyarankan, kalau ujar ulama, ikam hendak membaca banyak tuh salawat sampai 300, 500, baca dulu disalawati juga salawat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai 300. Sallallahu ala Muhammad, hanya tutup lagi dengan salawat wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, tutup pulang dengan alhamdulillahirabbil alamin, puas tuh. Jadi membaca 300 berterima kasih benar kepada Allah. Ulun kawa membaca 300 kayak orang-orang juga, kayak bubuan wali juga membaca selawat 300. Biasanya kada terbaca lalu selawat itu. Kenapa yuk? Bagaimana bisa? Tuntung sembahyang ke kantor, ke situ, ke sini, padahal ada sempat aja sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanding kawai di sela-sela, buktinya kawai aja kita di warung sampai 3 jam di warung, ya kalau macam selawat sallallahu alaihi wasallam itu kada khusyuk tetap diberi Allah taala pahala membaca salawat tadi. Masa kayak itu? Memang seperti itu. Di mana ya? Kita buka setematlah. Nah, coba kita buka 213. Nah, supaya ada data yang otentik aja orang. Nah, data otentik mananya ya? 213. Nah, nih ittifaqul ulama sepakat, konsensus ulama ala anna jami'al a'mali, bahwa sesungguhnya semua jenis amal apa aja, ibadah apa aja, minhal al maqbul wal mardudu, di antara amal itu ada yang diterima, ada yang kada. Kalaunya ikhlas, persyaratannya dipenuhi, diterima. Kalaunya kada ikhlas, ditolak. Illa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali membaca salawat kepada Nabi, fa innaha maqtuun, sesungguhnya ya pasti biqabuliha, dengan diterima salawat tadi, ikramallahu sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syair menyatakan, adimis salata ala Nabi Muhammad, terus aja ikam bersalawat kepada Nabi Muhammad, faqabuluha hatsman bi ghairi taraddudin, diterimanya itu yakin, wajib kita yakin diterima, bi ghairi taraddudin, kada ragu-ragu lagi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita yang lain daripada salawat
antara diterima atau tidak, illa sholata ala Nabi Muhammadin, kecuali salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fajar pasti diterima tadi kayak apa? Nah, kita kesahakan gara-garanya diterima tadi, pasti diterima. Sembahyang ini kan ibadah utama. Tasbih, zikir, ibadah juga. Apakah hebat selawat daripada istighfar, daripada zikir, daripada sembahyang? Jangan dibanding-bandingkan, jangan ditabrakkan. Kada itu punya jalan masing-masing, punya keistimewaan masing-masing yang kita ambil. Nah, sekarang salawat kenapa pasti diterima? Kenapa salawat pasti diterima? Nah, sebelum itu minum dulu lah. Bismillah. Ini belum buka. Bismillahirrahmanirrahim. Abah Haji, ya. Sehat pian lah, alhamdulillah. Ulun kalau meti orang-orang minta ampun maaf, ini orang tua ya, kalau pian ada 80 lah sudah. Pon 80 adalah sudah. Hah? 82 sudah. Allah Ta'ala ini termasuk orang tua yang kayak pian beratan nih ahli masjid. Allah Ta'ala menurunkan azabnya karena melihat anak yang kada berdosa, bayi yang masih menyusu dengan mamanya. Yang kedua termasuk beliau-beliau nih beratan nih lah, orang tua yang bangun malam, kadusagin bangun malam, yang umpat berjamaah terus sini nih, setiap ada nih. Bah ini sudah termasuk tuha. Ulun gin tuha jual 55 sudah kan? 55 sudah. 55 sudah mulai kerekotan juga ini. Makanya ulun upayakan sebelum 60 tahun supaya bisa menambah lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi astagfirullahaladzim, minta maaf ibu-ibu lah, jangan didengari itu begayaan aja, karena itu yang dihitung di rumah. Ini nah yang orang tua ya, yang sholat malam, anak yang menyusu dengan mamanya, termasuk beliau nih. Tapi kenapa ada aja ajab terus turun? Karena terbalik orang tuanya terbalik. Inya kan rumah malam, justru inya yang menyusul lain kakak-kakak itu yang mulah kacau. Astagfirullahaladzim. Kita kasih ini lagi tebano kemana kita lanjut. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pon. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kemana kena konsentrasi? Salawat tadi nah. Padahal itu penting tuh. Ini salawat nih lah. Nah, yang ini yang pendengar ibu-ibu, jangan yang didengar yang tadi itu. Ini yang iyanya nah. Kenapa salawat kita itu pasti diterima ya? Pasti diterima. Walaupun ria. Walaupun ujub membaca salawat, kada ingat tuh, ya tetap diberi pahala. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kayak apa salawat itu? Ujar pian, salawat itu kan sekali membaca dibalas 10 kali. Allah Ta'ala berselawat kepada orang itu. Salawat Allah Ta'ala, ini keistimewaan salawat. Sekali kita membaca salawat, Allah Ta'ala membalas 10 salawat Allah Ta'ala kepada kita itu berupa rahmat, berupa ampunan. Ini istimewanya salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, diampuni Allah Ta'ala 10 kali. Adalah kata-kata istighfar di situ. Kan ada kalau ada apa di situ di balik itu? Kenapa nangka itu jadinya? Akhirnya kita kisahkan dulu ini. Jadi nangka ini kisahnya. Kenapa salawat tadi pasti diterima? Karena memuliakan Nabi kalau tuh. Nah, sekarang sumber cahaya semuaan dari mana ya? Nur itu semua dari Nabi kita. Kita kadang kualitas hadis dan lain sebagainya kita pakai sudah Al Habib Ali Sahibul Maulid, kada diragukan lagi keilmuannya. Bah kayak apa jar? Kita buktikan bahwa Sahibul Maulid itu bujur-bujur hebat. Al Habib Abu Bakar Al Qutub di Gresik itu murid Sidin. Banyak ulama-ulama yang jadi wali kutub itu Sahibul Maulid. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habashi lah
Sidin memadahkan qala ya Jabir, di dalam hadis Nabi dimasukkan Sidin di simtud durra itu qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla asya nura nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Jadi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama diciptakan begini. Dan ini fakta sejarah. Fakta sejarah. Sejarah mencatat Nabi ketika berjalan di bawah terik matahari, bayang-bayang Nabi kadada. Bayang-bayang Nabi kadada. Bagaimana bisa ada bayang-bayang sementara nurnya dari matahari itu dari nur Nabi kita juga. Quran memadakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Matahari memberi rahmat kada? Memberi rahmat dengan ada matahari, proses apa itu apa itu yang tanaman itu yang bisa berbuah dan lain sebagainya, karena ada matahari kan, teratur semua keteraturan itu karena sumbernya dari satu cahaya Nabi kita, nur dari Nabi kita. Nah sekarang bagaimana bisa mungkin orang yang bersalawat itu riya? Riya itu di dalam ilmu tasawuf adalah penyakit hati dan itu sangat merusak. Riya itu syirik, bahkan syirik khafi. Sekarang syirik itu berarti maksiat. Disebutkan bahwa maksiat itu adalah zulmah, gelap. Kalau itu gelap, kalau syirik tadi ini salawat ada syirik menggani, syirik menemani. Nah, ini syirik, ini salawat syirik menemani. Mana bisa diterima kalau ada syiriknya? Pasti kada diterima. Tapi ini syirik gelap. Sementara salawat ini ada satu riwayat bahwa Allah Ta'ala menciptakan satu malaikat yang spesial diletakkan di atas kuburan Nabi, dan siapapun yang membaca salawat itu otomatis sudah disetting oleh Allah Ta'ala, sudah diprogram oleh Allah Ta'ala. Di situ seluruh nama manusia begitu inya membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain atau sallallahu ala Muhammad, otomatis nama orang itu sudah ada karena syaratnya beriman. Ini sudah beriman Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya, maka tersimpan di servernya situ. Begitu nama dia menyebut, malaikat langsung tahu, ini nama si Ano membaca selawat, ini bubuan al-hijrah tadi, ulun yakin tadi kita tiga kali juga nama kita masuk ke situ. Nah ya Rasulullah, ini namanya si Ano. Kawalah malaikat menyebut itu. Aduh saya repot-repot, itu program kenapa ini KPU aja dalam jumlah jutaan cerek langsung masukkan kawa suara kayak itu ya. Kalau tuh apalagi ini program Allah Ta'ala yang maulah masuk di situ, malaikat menyampaikan kepada Nabi ini selawat dari umat pian, ujar Rasulullah, sini aku terima. Nah ini selawat menuju Allah Ta'ala, langsung menuju ke Nabi dulu. Selawat tadi prosesnya, selawat tadi ini syirik. Kalau riya tadi, riya ini kan gelap. Yang didatangi siapa? Nabi, nur. Begitu sampai kata Nabi, gelap. Pernahkah gelap dengan ada terang masih ada gelap? Pasti hilang. Terbit terang, hilanglah gelap. Amun terang ada, ini bukan terbit terang, tapi ini sumber daripada segala terang itu, daripada cahaya. Lagi begitu sampai kepada Nabi, hilang gelap tadi, tinggal salawatnya aja lagi. Itulah gunanya membaca salawat kepada Nabi. Lalu ketika Nabi ditanya, kayak apa itu ya Rasulullah? Yang itu mesti hadirkah hatinya yang dibalas 10 itu? Ujar Nabi, kada. Itu yang dibalas 10 itu adalah mereka yang hatinya dalam keadaan lupa membaca salawat kepada Allah. Itu bukan hanya 10 Allah Ta'ala membalas salawat kepada dia, bahkan Allah Ta'ala memberi bahkan malaikat mendoakan orang yang membaca salawat yang kada ingat tadi, memintakan ampun kepada mereka, dan Allah Ta'ala beri pahala seperti gunung sekali membaca sallallahu ala Muhammad. Apalagi kita membaca terus, inilah keuntungannya kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rajab bulan istighfar, gandeng dengan salawat. Sa'ban memang bulan salawat, baca juga, istighfar dibaca juga. Ya kalau tuh di Sa'ban kita banyak melakukan perbuatan. Kapan, bagaimana porsinya? Kita membaca salawatkah, membaca istighfarkah? Membaca salawat jar 10 kali diampuni Allah Ta'ala. Kalau membaca istighfar astagfirullah sekali aja diampuni Allah Ta'ala. Bukan aja, itu diampuni Allah Ta'ala langsung. Kayak apa caranya? Nah kayak ini caranya. Oh tadi bisukan tadi aku hanya habis membunguli orang, maka kencangi membaca salawat kalau kita sadar. Oh bisukan tadi aku duduk-duduk di muka rumah, banyak lewat, ada Cina lewat beselawar handep, kada bekutang pulang putih-putih lagi melihati banar, itu kan dosa tuh. Kencang itu baca istighfar astagfirullah, spesial itu baca juga salawat. Ketika seharian mulai besukan ke undangan si anu, besukan ke anak-anak, ke malam selama sebulan ini kadang-kadang berbuat maksiat menurut hitungan syariat. Kita kan kada tahu dosa itu, kada tahu. Cuma kita menghitungan secara keilmuan bahwa aku kada melakukan dosa menurut hitungan syariat, maka kita tetap baca istighfar, tapi selawatnya lebih kencang daripada istighfar. Nah itu caranya. Habiskah? Ya stomat dulu. Nih tuntungakan dulu. Sedikit lagi. Nah itu baca. Jadi itu hebatnya Nabi kita. Dan itu Nabi yang ulun sambat sebut-sebut tadi bukan Nabi orang lain. Makanya ulun rancak ulun menyambat Nabi Muhammad itu Nabi kita, ampun kita, Nabi yang menyayangi kita. Apakah ulun berani memberikan jamin dari Nabi juga, dari Allah Ta'ala? Pian ada orang mengatakan bagaimana hendak dicintai Nabi kita aja karena mencintai. Andai kata pian mucilnya setengah mati, kita nih mucil setengah mati, tetap dicintai Nabi, tetap diperjuangkan Nabi. Bayang kau Jarsidin, aku kadang mau Jarsidin umatku itu masuk seikung aja aku sedih jar Nabi. Syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah, kena aku bantu umatku yang ganal-ganal dosanya pada hari kiamat. Ini hadis, jangan dibacakan terus hadis itu kan orang yang kada mau sembahyang nyaman aja. Oh bukan kayak itu, orang yang kada mau sembahyang tetapi kamu kada sembahyang melakukan kesialan, terlambat mendapatkan rahmat Nabi. Sayang nih kamu, dan kita kada punya malu. Purunnya pang Nabi sudah berbuat baik lawan kita nangka itu. Sidin sedih karena melihat kelakuan kita kayak itu. Kita yang beradab ya Rasulullah, ampuni ulun nah, maafkan ulun ya Rasulullah. Kalau orang bahari aja rasa ada Nabi dihiga bahunjur nih, minta maaf lah ulun contoh. Nah bahunjur kayak ini nah, rasa ada Nabi ya Rasulullah empat, minta ampun ulun bahunjur ya Rasulullah, minta maafnya masuk WC kami berdiri ya Rasulullah, tapi jangan membaca ya Rasulullah dalam WC, di dalam hati keganangan dengan Nabi. Ma ya Rasulullah ulun di hati kami berdiri pulang nih kada berdosa pang, cuma rasa kurang adab ya kalau makruh kalau kami berdiri, apalagi menggawi yang haram. Artinya menyembah Nabi kah kita kada menyembah Nabi. Kalau dengan mengingat Nabi itu kita selalu untuk beradab, memperbuat baik terhadap Allah Ta'ala. Aku ya Rasulullah minta ampun maaf nih juhur lengah pulang ulun ya Rasulullah ulun, maka ulun sembahyang di rumah aja nah, sayangnya ulun kada umpat berjamaah, padahal berkat pian itu 20 kali. Kalau sembahyang di masjid ulun dapat duit 270 juta, kalau di rumah 10 juta aja, itu real loh, nyata itu. Kita kada mau. Kenapa? Nafsu kita masih banyak, maka kita jihad melawan Allahu Akbar, jihad melawan hawa nafsu kita yang kada mau umpati Nabi. Makanya untuk menyegarkan, mencerahkan hati kita, kita banyak baca salawat kepada Nabi. Ya Allah berkat Rasulullah, nangka itu berkat Rasulullah. Begitu hendak menyari bini, ya Rasulullah ulun, maka ulun hari-hari bersalawat lawan pian, hati ulun masih aja memperturutkan hawa nafsu. Ya kalau
marah-marah dengan bini, marah-marah dengan anak, ulun betakun marah itu malaikat kah setan kah? Nafsu kah? Nafsu kah? Hati yang bersih pasti nafsu, pasti setan kada baik kalau tuh. Nah, ya lain nur kalau itu. Ya Rasulullah, ulun memarahi bini lagi, ya Allah tersalah ulun. Han mau tak ingat walaupun sempat memarahi bini, tapi nya ingat kenapa? Ini jalan nur tadi. Itulah keselamatan jalan nur. Kada ada lagi akui ampun seorang kada tersembah Nabi dan Allah Ta'ala memang menyuruh kayak itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai, padahkan ya Muhammad lawan umat ikam lah yang bubuhannya itu. Nah, kalau ulun bahasakan bahasa kita supaya terjemahannya langsung karena waktu kita. Padahkan dengan umat ikam berataan yang bubuhannya bepadah cinta lawan aku. No, kada ada cinta-cintaan. Inya harus ikuti ikam dulu. Aku kada mau mencintai, inya kada ku terima cintanya. Kecuali apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Padahkan suruh ikuti ikam dulu. Cintanya kada ku terima kecuali inya mengikuti engkau dulu Muhammad. Kalau sudah inya ikut kepada engkau ya Muhammad, mereka umat engkau ikut kepada engkau Muhammad. Bukan mereka yang mencintai aku, tapi aku yang mencintai mereka. Bukan itu aja, ku ampuni seluruh dosa-dosanya berkat Rasulullah tuh. Masa kita kada keganangan dengan Nabi kita? Maka untuk meningkatkan cinta kita, bersalawat dengan Nabi. Masalah Nabi cinta lawan kita, jangan khawatir. Nabi cinta full lawan kita, cinta Nabi sempurna lawan kita. Makanya Nabi mengatakan supaya ikam nyaman lawan aku, maka diwajibkan Nabi kita mencintai Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kada sempurna iman ikam barataan sebelum ikam lebih mencintai aku daripada abah ikam, anak ikam dan manusia semua. Ikam harus mencintai aku lebih dulu. Kenapa? Itu rahasianya. Dengan mencintai Nabi, maka hati kita akan nyaman, selamat. Maka kita selamat dari segala perbuatan yang kada baik, dan kita akan selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Rajab dan Sya'ban ini membawa keberkahan sehingga kita di Ramadan kita asyik beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, masjid ini ada hikmahnya biar nangkai sampai ke situ lah, sampai ke situ. Hebat juga masjid ini, antik juga nangkai ini aja, apalagi kalau sudah jadi, ya kan? Jangan khawatir, ini jadi aja karena gampang aja, karena ada aja orang sugih yang terbuka hatinya segera menganukan masjid ini. Kalau ulun ada duit, insya Allah kita tanda tangan. Nah, ulun membangun masjid ini. Ulun berjanji akan ulun selesaikan di 2003. Ulun selesaikan semua dengan semuanya. Kalau ulun tak kawin janda yang sugih besi duit bujur kalau tuh bari ipiat. Astagfirullahaladzim, itu pulang jar ini menyalaya benar. Ay bujur kalau cita-cita yang bagus itu kawin dengan janda, duitnya 100 miliar baru sudah selesai. Itu aja dulu. Ampun minta reda. Itu aja Nabi kita ganang lah. Pandiran ulun yang kada kakaruan jangan didengari. Yang penting Nabi kita jangan kita pisahi. Di hati kita selalu Nabi kita, terbayang-bayang dengan Nabi kita. Insya Allah nyaman tuh hidup kita. Hadanallahu ikum jama'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من البارين برسول الله من البارين بمشايخنا ومن البارين بالوالدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله